Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Teguh Hidayat, NIM 19136040. Di sini saya akan menjelaskan geografi regional dunia yang mengenai tugas pertemuan pertama. Dosen pengampu Ibu Rahmanili, MPD. Selanjutnya, saya akan membahas konsep geografi. Geografi sebagai suatu ilmu yang memiliki apa yang disebut konsep geografi. Dikutip dari Suharyono dan Muhammad Amin pada tahun 1994 menyebutkan ada 10 konsep geografi. Antara lain, yang pertama konsep lokasi, konsep jarak, konsep morfologi, konsep keterjangkauan, konsep pola aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi area, dan terakhir konsep keterkaitan ruangan. Geografi mampu memberikan cakrawala yang sangat berarti kepada bumi sebagai tempat tinggal manusia. Perbedaan geografi dengan disiplin ilmu yang lain adalah ontologinya, yang berupa objek material yang diaplikasikan dalam pendekatan prinsip dan konsep terhadap objek yang diteliti. Konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi sering disebut juga dengan konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok, lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang mana lokasi absolut berarti lokasi yang sudah pasti seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat, garis lintang dan garis bujur. Ini contoh lokasi absolut, garis lintang dan garis bujur. Lokasi tersebut mutlak dan tidak akan berubah angka koordinatnya. Selanjutnya, konsep jarak. Konsep jarak berkaitan dengan lokasi karena nilai suatu objek dapat ditentukan oleh jaraknya terhadap suatu objek lain. Jarak absolut artinya adalah jarak dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya. Konsep jarak dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh sehingga manusia cenderung memperhitungkan jarak. Inilah ibaratkan contohnya itu ketika jarak dari Jakarta menuju Bandung. Lanjut, lokasi relatif ia memiliki sifat dinamis atau dalam ilmu geografi disebut sebagai letak geografis yang biasanya dikaitkan dengan strategis atau tidaknya suatu tempat. Lanjut. 3. Konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi yang biasanya disertai erosi dan sedimentasi. Sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpengaruh dengan lereng, tererosi, lembah, dan daratan aluvialnya. Konsep ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Lanjut. 4. Konsep keterjangkauan. Konsep ini merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan terhadap atau tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan. Inilah contoh konsep keterjangkauan. Konsep ini yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian kemajuan dan pengembangan suatu wilayah. Selanjutnya, yang kelima, konsep pola. Konsep pola artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, mata pencarian dan tempat perumahan dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Konsep pola ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budayanya. Selanjutnya, yang keenam, konsep aglomerasi.
Konsep ini artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan baik mengingat kejenisan, gejala, maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Selanjutnya, 7. Konsep nilai kegunaan. Suatu nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Contoh, suatu ruang terbuka hijau ini pada suatu kota atau kawasan memiliki pemukiman yang mempunyai nilai kegunaan dalam geografi, berkaitan dengan fungsi fisik seperti resapan air, tempat satwa, dan iklim mikro. Fungsi sosial seperti estetika dan tempat bermain dari ruang tersebut untuk jenis fauna tertentu perlu diberikan nilai kegunaan karena fungsinya dalam ekosistem. Selanjutnya, 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Yang mana konsep interaksi ini merupakan hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Inilah contoh interdependensi ini. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Inilah contohnya, yang mana pada daratan itu saling bergantungan atau timbal balik dengan daerah lautan. Yang ke-9, konsep diferensiasi area. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Inilah contoh konsep diferensiasi area. Struktur ruang atau distribusi keruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, yang ke-10. Atau konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruangan. Geografi merupakan ilmu sintesis, artinya saling berkaitan dengan fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tampak jelas pada kajian wilayah. Yang mana suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling berkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Selanjutnya, yang kedua atau pendekatan geografi regional secara sempit. Pendekatan geografi regional secara sempit itu adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara maupun kontinental. Yang kedua, pendekatan geografi regional secara luas. Pendekatan geografi regional secara luas adalah pendekatan untuk menggambarkan fenomena geosfer dengan melibatkan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Pendekatan regional dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pendekatan ini dapat melihat suatu wilayah mempunyai karakteristik yang khas atau berbeda dengan wilayah lain sehingga dapat digunakan untuk menganalisis objek kajian. Pendekatan regional tersebut juga dengan adanya pendekatan kompleks wilayah, yang mana pendekatan kompleks wilayah adalah upaya mengkaji dengan menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah, yaitu yang pertama, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, spatial transfer ability, kemudahan pemindahan dalam ruang, baik berupa manusia, gagasan maupun informasi. Hal ini dipengaruhi oleh
Yang A. Jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah. B. Biaya angkutan atau transportasi antar wilayah. C. Kemudahan atau kelancaran angkutan yang dapat penjelasan. Lanjutnya. Yang kedua, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Yang mana artinya terjadi pada wilayah-wilayah yang berbeda dalam keterbatasan atau kemampuan sumber daya antara wilayah yang surplus sumber daya dan wilayah yang minus sumber daya. Wilayah memiliki potensi sumber daya yang berbeda baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan sumber daya kota dan desa menyebabkan timbulnya interaksi. Jadi, adanya kebutuhan saling melengkapi atau komplementaritas. Hal ini didorong oleh permintaan dan penawaran. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Yang mana artinya adanya faktor yang menghambat interaksi antar wilayah sehingga harus diisi wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi dapat disimpulkan semakin besar intervening opportunity ini, maka semakin kecil arus komunitas yang akan kita dapatkan. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.